Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Indriani dengan NPM C1C023-010. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video akuntansi keuangan lanjutan, yang dimana menjelaskan bagian bab 5, yang dimana materinya yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak persediaan jasa. Materi ini diambil dari akuntansi keuangan lanjutan yang meliputi tentang pencatatan metode ekuitas, jurnal eliminasi, dan penyesuaian konsolidasi. Di bagian bab ini terdapat kerangka bab, yang dimana kerangka bab ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak penjualan persediaan dan jasa. Nah, transaksi antara entitas induk dan entitas anak penjualan persediaan dan jasa ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang kedua itu ada transaksi penjualan persediaan. Yang ketiga itu ada transaksi penjualan jasa. Dan yang keempat itu ada ilustrasi komprehensif. Nah, di bagian eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak, dan pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Kemudian di transaksi penjual persediaan itu ada terbagi menjadi 2 juga, yaitu ada dampak terbagi menjadi 3, yaitu ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, terus ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama atau subbab yang pertama, yaitu tentang eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak ini kan terbagi menjadi 2 tadi. Yaitu kita membahas yang pertama, yaitu transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, di bagian ini terdapat gambar 5.1 tentang transaksi antara entitas dalam kelompok usaha. Ini merupakan transaksi antara entitas dalam kelompok usaha di mana entitas induk dan entitas anak itu sering terlibat dalam transaksi. Transaksinya itu seperti jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Nah, dalam PSAK laporan keuangan konsolidasi, yaitu transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak ini sering disebut dengan transaksi antara entitas kelompok usaha. Kemudian untuk transaksi hulu, yaitu transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Kemudian kalau transaksi hilir itu sebaliknya dari transaksi hulu, yaitu transaksi dari anak ke entitas induk. Kemudian di sini ada transaksi lateral. Transaksi lateral itu transaksi yang terjadi antara entitas anak. Terus bagian yang kedua itu ada pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Di bagian ini terdapat gambar yaitu konsep konsolidasi. Gambarnya yaitu 5.2. Dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, entitas induk dan entitas anak. Ini disajikan
ini disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Lalu kemudian salah satu prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi yaitu mengeliminasi secara penuh aset liabilitas, ekuitas, kemudian penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, yang tadi itu mengenai penjelasan eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak, subbab pertama. Selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, yaitu transaksi penjualan persediaan. Nah, transaksi ini tadi kan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kan tadi ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak ini pula terbagi menjadi beberapa dampak. Yang pertama itu ada dampak terhadap pencatatan entitas induk. Di dampak terhadap pencatatan entitas induk ini ada PSAK 15 yang menjelaskan investasi dan entitas asosiasi dan ventura bersama yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu atau transaksi hilir diakui dalam laporan keuangan entitas hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas anak. Metode ini sering disebut dengan istilah fully adjusting equity method. Kemudian itu penjelasan dari dampak terhadap pencatatan entitas anak. Kemudian kita lanjut ke dampak selanjutnya. Kita masuk ke dampak selanjutnya, yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. Terus dampak terhadap jurnal eliminasi. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Periode ini seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaan. Ketika persediaan seluruh terjual sebagian pada periode tersebut, maka hanya sebagian keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang harus dieliminasi. Kita langsung masuk ke contoh dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Ini ada di contoh 5.1 di halaman 140, yang dimana PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Selama tahun 2020 terhadap transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta rupiah. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta rupiah. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat menyusun laporan keuangan konsolidasi 2020 jika skenario itu di halaman 141. Jika skenario 1, seluruh persediaan diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah. Kemudian skenario 2, seluruh persediaan diperoleh dari PTP belum terjual. Dan skenario 3 itu sebanyak 75% dari persediaan diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta rupiah. Kita langsung jawab ke skenario 1, yaitu seluruh persediaan terjual.
gambar ini halaman 141 menjelaskan mengenai eliminasi transaksi antara perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi, yang dimana tadi khususnya itu di PTP menjual barang PTS sebesar 10 juta. Terus tuh dengan harga pokok itu sebesar 6 juta. Nah, mengapa perlu eliminasi? Yaitu karena konsolidasi PTP dan PTS itu dianggap satu perusahaan. Nah, misalnya transaksi antara PTP dan PTS itu tidak dihapus, maka laporan konsolidasi akan terlalu besar, yaitu ada penjualan dan beban yang ganda, padahal kita cuman tinggal barang antara perusahaan dalam grupnya. Maka di sini untuk jurnal eliminasi yang kita buat yaitu penjualan pada beban pokok penjualan. Penjualan pada beban pokok penjualan itu 10 juta rupiah. Artinya kita hapus penjualan dari PTP ke PTS dan hapus beban pokok penjualan yang dicatat pada PTS atas transaksi itu. Kemudian kita menjelaskan atau membuat tabel 5.1 yaitu dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasi. Tabel ini merupakan transaksi antara perusahaan dalam satu grup, yaitu PTP dan PTS. Sebenarnya transaksi ini tidak boleh ditampilkan di laporan konsolidasi karena internal atau jual beli antara saudara sendiri. Contoh kasusnya yaitu seperti ini, seperti gambar 5.1 tabel tadi yang dapat jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan, yaitu PTP menjual barang ke PTS sebesar 10 juta rupiah. PTP mencatat penjualan itu sebesar 10 juta dan PTS mencatat pembelian atau harga pokok itu 10 juta. Jadi jika digabung di laporan jadi ada penjualan sebesar 26 juta atau sebelum konsolidasi, sama beban pokok itu 16 juta. Itu sebelum konsolidasi. Nah, di sini pada halaman kenyataannya penjual itu 10 juta. Itu tidak ada karena muter di dalam grup, jadi harus dihapus atau dieliminasi. Maka jurnal eliminasi di sini yaitu penjualan dikurangi 10 juta dan beban pokok penjualan dikurangi 10 juta juga. Maka hasil akhir
setelah konsolidasi, yaitu penjualan itu jadi 16 juta rupiah dan beban pokok penjualan itu 6 juta. Beban pokok penjualan jadi, dan persediaan itu 0 karena sudah nyambung dari penjualan dan beban pokok. Jadi kesimpulan dari tabel ini yaitu bertujuan jurnal eliminasi ini biar laporan konsolidasi menunjukkan anak yang real, bukan seakan-akan ada penjualan besar. Nah, tadi itu kan penjelasan dari skenario pertama. Sekarang kita masuk ke skenario kedua, yaitu seluruh persediaan belum terjual. Di sini di skenario kedua ini terdapat gambar di halaman 142. Di sini kita dapatkan bahwa kondisi awal PTP itu menjual barang ke PTS seharga 10 juta. Kemudian HPP di PTP itu 6 juta. Maka ada laba internal sebesar 10 dikurang dengan 6 juta. Tetap di sini persediaan itu tuh belum dijual ke pihak luar. Artinya itu laba yang sebesar 4 juta itu belum direalisasi dalam konsolidasi. Maka di sini kita akan membuat jurnal konsolidasi. Nah, di jurnal konsolidasi ini ada 2 bagian eliminasi, yaitu yang pertama adalah eliminasi laba belum tereliminasi, di mana jurnalnya yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak itu sebesar 4 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal kedua itu menghapus laba internal yang belum terrealisasi. Maka jurnal kedua ini untuk eliminasi transaksi internal antara penjual dan persediaan. Di sini jurnalnya yaitu penjualan sebesar 10 juta pada beban pokok penjualan 6 juta dan persediaan itu sebesar 4 juta. Jurnal ini merupakan jurnal untuk menghapus penjualan internal dan kurangnya persediaan yang belum terrealisasi. Jadi di sini kan persediaan masih ada di dalam grup sebelum dijual oleh pihak luar, maka penjualan dan HPP internal itu dihapus, laporan persediaan dikonsolidasi. Itu tinggal 6 juta, yaitu sebesar biaya perolehan dari grup secara keseluruhan. Nah, itu tadi penjelasan dari skenario 2. Selanjutnya kita akan masuk ke skenario terakhir atau skenario ketiga. Skenario ketiga ini
sebagian persediaan terjual. Sebagian persediaan terjual yang dimana kondisi awal PTP menjual barang ke PTS seharga 10 juta rupiah dengan HPP yaitu 6 juta rupiah. 6 juta rupiah, maka laba internalnya tadi itu kan sebesar 4 juta. Lalu dari barang yang dibeli PTS itu 75%. 75% itu dari soal barang yang dibeli PTS. TS sebesar sudah 75% sudah dijual keluar, yang artinya sebagian laba itu sudah terrealisasi, sebagian lagi masih nyangkut di persediaan. Maka persediaan akhirnya PT TTS itu sebesar 2.500.000 rupiah yang masih mengandung laba internal yaitu sebesar 1 juta. Maka di sini untuk jurnal eliminasi ada 2, yaitu untuk menghapus laba sebelum terrealisasi dalam persediaan yang jurnalnya itu yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 1 juta rupiah. Lalu eliminasi penjualan internal yaitu penjualan sebesar 10 juta rupiah. Pada beban pokok penjualan itu 9 juta rupiah dan persediaan sebesar 1 juta rupiah. Lalu di sini ada dampak dari jurnal eliminasi tersebut sehingga kita membuat dan menyajikan sebesar 12 juta. Sebesar 12 juta penjualannya. Lalu HPP konsolidasi dari gambar ini, gambar tabel 5.3. Di HPP konsolidasi itu sebesar 4.500.000 rupiah dan persediaan konsolidasi itu sebesar 1.500.000 rupiah, yaitu nilai persediaan setelah dikurang dengan laba internal tadi. Jadi perbedaan dari skenario sebelumnya, yang sebelumnya itu skenario 1 itu kan sudah dijual, artinya tidak ada penyesuaian persediaan. Dan skenario 2 itu kan belum ada yang terjual, yang artinya itu laba internal itu masih penuh di persediaan. Dan kemudian di skenario ketiga itu sebagian terjual dan hanya laba internal di persediaan yang dieliminasi. Nah, tadi kan itu pembahasan dan contoh soal dari salah satu bagian transaksi penjualan persediaan, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan
jurnal eliminasi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari transaksi penjualan persediaan, yaitu transaksi hulu penjualan persediaan di halaman 144. Untuk memperoleh pemahaman secara konferensif itu menggunakan contoh, di mana contoh itu terdapat di contoh 5.2 halaman 144, di mana kasusnya itu membahas konsolidasi laporan keuangan antara PT Nusantara itu sebagai induknya dan PT Andalas itu sebagai anak perusahaan. Nah, khususnya saat transaksi hulu yang dimana induk itu menjual barang ke anak. Nah, data-data yang kita dapatkan itu kalian bisa lihat di tabel 5.1 5.4, yaitu neraca saldo per 31 Desember 2020. Informasi tambahan di tabel ini itu yang pertama, yaitu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya, yaitu 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non pengendalian sama dengan nilai bukunya, yaitu 300 juta rupiah. Informasi yang kedua itu, selama tahun 2020 PTP Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Kemudian informasi ketiga itu, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah. Dan informasi yang terakhir atau yang keempat itu, sampai 31 Desember 2020 persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Berikut ini adalah langkah untuk konsolidasinya. Yang pertama, kita akan melakukan pencatatan di persediaan induk PT Nusantara di tahun 2020, di mana kita akan mencatat investasi pada PT Andalas itu dicatat sebesar harga beli, yaitu 900 juta rupiah. Maka jurnalnya 1 Januari 2020 yaitu investasi pada PT Andalas pada kas itu sebesar 900 juta rupiah. Lalu yang kedua itu, saat anak melaporkan laba, yang artinya induk mengakui bagiannya yaitu sebesar 150 juta rupiah, maka jurnalnya di sini pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Lalu 50 juta rupiah, 150 juta rupiah itu kan didapatnya dari mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas, itu dapatnya dari 200 juta rupiah dikali dengan 75%.
Lalu selanjutnya kita itu lalu saat anak membagi dividen tadi, maka induk itu mengurangi investasinya sebesar 37.500 rupiah, di mana jurnalnya itu ada kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37 juta rupiah sebesar 37.500 rupiah. Itu didapatkan dari 50 juta dikali dengan 75%. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tabel 5.5. Selanjutnya kita masuk ke eliminasi investasi dan ekuitas anaknya. Eliminasi ini menyesuaikan agar di laporan konsolidasi tidak ada investasi pada anak, tapi langsung tergabung aset, liabilitas, ekuitas, dan ekuitas. Maka jurnal eliminasi yang pertama yaitu bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 60 juta rupiah. Didapatkan itu dari transaksi hulu yang belum terrealisasi, yaitu 100 juta rupiah dikurang dengan 40 juta rupiah. Selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 146, di mana di halaman ini terdapat tabel 5.5, yaitu tabel penghitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi tadi kan untuk menyesuaikan agar dilaporkan konsolidasi tidak ada investasi pada anak, tapi langsung tergabung aset, liabilitas, ekuitas. Maka jurnal eliminasi yaitu di bagian debit itu ada saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta rupiah, dan di bagian laba kepentingan non pengendalian yaitu 50 juta rupiah. Terus di bagian kredit itu ada dividen diumumkan itu sebesar 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas itu sebesar 952.500.000 rupiah, dan kepentingan non pengendalian itu ada 337.500.000 rupiah. Tujuannya di sini untuk menghapus efek penjualan antara penjualan untuk mengurangi persediaan sebesar laba yang belum terrealisasikan. Tadi itu kan sebesar 60 juta rupiah, maka di sini membuat jurnal eliminasi kertas kerja konsolidasi. Di halaman 147.
Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Itu ada penjualan. Untuk konsolidasinya yaitu dari penjualan Nusantara ditambah Andalas. Penjualan PT Nusantara ditambah dengan PT Andalas dikurang eliminasi sebesar 100 juta rupiah di bagian debit. Maka konsolidasinya yaitu 5.575 juta rupiah, yang dimana kita dapatkan hasil laba neto konsolidasi yaitu sebesar 740 juta rupiah. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan konsolidasian investasi pada Andalas itu hilang, digantikan liabilitas anak persediaan dikurangi 60 juta rupiah. Karena laba tadi belum terrealisasi, lalu kepentingan non pengendalian muncul 3.337.500.000 rupiah. Lalu total aset liabilitas dan ekuitas itu adalah 8.727.500.000 rupiah. Pada intinya eliminasi investasi itu supaya hanya ada aset dan liabilitas yang perusahaan dan laba itu tidak ada. Untuk penyesuaian persediaan itu hanya ada laba terrealisasi. Nah, hasil laporan konsolidasi itu menunjukkan seolah PT Nusantara dan Andalas itu adalah satu perusahaan besar tanpa transaksi internal. Nah, selanjutnya itu ada prosedur konsolidasi tahun kedua yaitu 2021 di halaman 146, di mana data utama yang didapatkan itu adalah laba PT Andalas sebesar 250 juta rupiah. Lalu dividen Andalas itu sebesar 100 juta dan kepemilikan PT Nusantara itu 75%, non pengendalian 5%. Nah, persediaan 2020 yang sempat mengandung laba yang belum terrealisasi itu sudah terjual seluruhnya di jurnal di 2021, sehingga laba tertunda itu 60 juta itu dari tahun 2020 harus diakui karena direalisasi. Maka pencatatan untuk PT Nusantara tahun 2020 itu menggunakan metode ekuitas. Jadi setiap perusahaan ekuitas pada PT Andalas akan diakui, yang dimana saat untuk mencatat laba PT Nusantara atas laba itu adalah investasi pada PT Andalas. Pada bagian laba PT Andalas sebesar 187.500 didapatkan dari 250 juta dikali 75%. Kemudian untuk yang di dividen itu kas pada investasi pada PT Andalas itu sebesar 75%. Itu didapatkan dari 100 juta dikali 75%.
Nah, realisasi laba yang ditunda tahun 2020 itu PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan yaitu dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta itu didapatkan dari 100 juta rupiah dikurang 40 juta rupiah. Selanjutnya kita melakukan perhitungan tabel 5.7 di halaman 149 di mana melakukan perhitungan nilai tercatat yang dimana menunjukkan rekonsiliasi investasi dan ekuitas, yaitu bagian laba yang diakui oleh PT Nusantara sebesar 247.500.000 rupiah. Kemudian untuk jurnal eliminasi tahun 2021 yaitu di bagian debit itu ada saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba itu sebesar 550 juta rupiah. Kemudian bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 247.500.000 rupiah, dan bagian laba kepentingan non pengendalian itu ada 62.500.000 rupiah. Dan di bagian debit itu ada dividen diumumkan itu sebesar 100 juta rupiah. Investasi pada PT Andalas itu sebesar 1.185 juta rupiah. Dan kepentingan non pengendalian itu 375 juta rupiah. Selanjutnya kita membuat jurnal konsolidasi. Di bagian ini laporan laba rugi. Jurnal konsolidasi di bagian ini ada laporan laba rugi, itu terdapat laba neto konsolidasi itu berjumlah 1.060 juta rupiah. Lalu kita bagian induk atas laba neto sebesar 997.500.000 rupiah, dan kemudian laporan perubahan saldo laba itu untuk eliminasinya itu pada bagian saldo laba awal itu 5 juta itu 550 juta rupiah, maka di sini kita mendapatkan saldo akhir sebesar 2.487.500.000 rupiah. Selanjutnya laporan posisi keuangan pada PT Andalas itu kan terdapat eliminasinya di bagian debit. Di bagian debit itu ada 60 juta rupiah, dan di bagian kredit itu ada 1.185 juta rupiah. Maka total asetnya itu total aset konsolidasinya itu sebesar 9.412.500.000 rupiah. Nah, semua transaksi ini itu sudah menggabungkan antara PT Nusantara dan PT Andalas tanpa internal ganda. Nah, berikutnya itu kita masuk ke bagian ketiga atau bagian terakhir dari transaksi penjualan persediaan, yaitu ada transaksi hilir penjualan persediaan.
untuk memperoleh pemahaman komprehensif, prosedur konsolidasi transaksi hilir itu menggunakan transaksi sebagai berikut, yaitu di contoh 5.3 transaksi hilir penjualan persediaan di halaman 151. Nah, PT di sini PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non pengendalian pada saat itu dengan nilai bukunya sebesar 300.000 rupiah. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Dalam penjualan PT Andalas itu terdapat penjualan pada PT Investasi sebesar 80 juta rupiah. Sampai di 31 Desember 2020, persediaan diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual. Di sini neraca saldo perusahaan per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel 5.9 neraca saldo per 31 Desember 2020. Kalian bisa dilihat sendiri itu di halaman 151. Nah, di sini kan pada tahun 2015 PT Andalas membeli 75% saham PT Andalas sebesar 900 juta rupiah. Sedangkan 25%-nya itu sisanya milik non pengendalian dengan nilai wajar 300 juta rupiah. Nah, selama 2015 itu PT Andalas itu menjual persediaan ke PT Nusantara sebesar 80 juta dengan HPP 50 juta sehingga laba kotor internal itu 30 juta. Sampai 31 Desember 2020 persediaan itu belum dijual. Jadi laba 30 juta itu belum terrealisasi. Maka untuk pencatatan di buku PT Nusantara metode kita menggunakan perubahan ekuitas yang diakui oleh induk. Yang pertama adalah pembelian saham awal, maka jurnalnya itu pada 1 Januari 2020 itu investasi pada PT Andalas pada kas itu sebesar 900 juta rupiah. Lalu bagian laba anak itu Lalu di tanggal 30 Desember 2020 itu investasi pada PT Andalas pada penghasilan dan entitas anak sebesar 150 juta rupiah itu didapatkan dari 200 juta dikali 75%. Kemudian di bagian laba anak itu didapatkan 500 juta kali 75%. Itu jurnalnya ada kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 35.500.000 rupiah. Kemudian di sini ada jurnal eliminasi 2021 di tabel 5.12, tabel penghitungan jurnal eliminasi. Itu di halaman 155. Nah, di sini kita langsung menghitung jurnal eliminasi.
yang dimana di bagian debit itu ada saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba itu sebesar 550 juta rupiah, bagian laba pada entitas Andalas itu 210 juta rupiah, dan bagian laba kepentingan non pengendalian itu ada 70 juta rupiah. Dan di bagian kredit itu ada dividen diumumkan itu sebesar 100 juta rupiah, investasi pada PT Andalas itu sebesar 1.147.500.000 rupiah, dan kepentingan non pengendalian itu ada 380.500.000 rupiah. Ini mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Kemudian kita membuat jurnal eliminasi membalik keuntungan penjualan yang ditangguhkan di periode sebelumnya, yaitu investasi pada PT Andalas dan kepentingan non investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 rupiah, kepentingan non pengendalian yaitu 7.500.000 rupiah, pada beban pokok penjualan itu sebesar 30 juta rupiah. Nah, kemudian intinya tabel 5.13 itu di halaman 156 itu menjual gabungan setelah konsolidasi itu sebesar 7 miliar. Lalu laba bersih konsolidasi itu sebesar kemudian laba neto konsolidasi itu sebesar 1.030 juta rupiah. Kemudian bagi induk atas laba neto itu sebesar 960 juta rupiah, dan penghasilan kepentingan non pengendalian itu sebesar 70 juta rupiah. Di neraca akun investasi pada PT Andalas ini dihapus dikarenakan diganti dengan aset kewajiban anak perusahaan secara umum. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu transaksi penjualan jasa di halaman 157. Dampak transaksi penjualan jasa antara jurnal eliminasi entitas induk dan entitas anak yaitu juga harus dieliminasi. Lalu untuk mendapatkan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak itu akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Yaitu contoh soal 5.1 halaman 157. Yang dimana soal 157 yaitu dampak transaksi penjualan jasa terhadap jurnal eliminasi. PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra PTS pada Desember 2020. PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta rupiah. Tagihan telah dikirimkan pada 2025 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. PTS belum membayar tagihan tersebut atas transaksi pemberian jasa tersebut. Maka di sini PTP akan membuat jurnal, yaitu
mencatat pemberian jasa perawatan mesin kepada PTS, yang dimana jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 20 juta rupiah. Kemudian PTS membuat jurnal mencatat beban perawatan mesin, yang dimana jurnalnya itu beban perawatan pada utang usaha sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat itu yaitu mengeliminasi pendapatan jasa PTP dan beban perawatan PTS, yaitu jurnalnya pendapatan jasa pada beban perawatan sebesar 20 juta rupiah. Nah, kemudian mengeliminasi utang piutang antara PTP dan PTS, di mana jurnalnya itu utang usaha pada piutang usaha sebesar 20 juta rupiah. Kemudian itu tuh penjelasan transaksi penjualan jasa. Kemudian kita masuk ke subbab terakhir dari transaksi antara entitas induk dan entitas anak penjualan persediaan dan jasa, yaitu ilustrasi komprehensif. Ilustrasi ini memberikan gambaran secara komprehensif mengenai dampak transaksi penjualan persediaan dan jasa, baik transaksi hulu maupun transaksi hilir, terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini ada PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2020 seharga 800 juta rupiah. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendalian sebesar 200 juta rupiah. Nilai tercatat aset neto PT Satria pada 1 Januari 2020 sebesar 800 juta rupiah. Jadi perhitungan diferensial dari ekuitas PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Itu di halaman 158. Yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan. Jadi kepentingan non pengendalian itu sebesar 1 miliar. Maka nilai tercatat aset neto PT Satria itu yaitu saham biasa sebesar 500 juta rupiah, saldo laba itu sebesar 300 juta rupiah. Maka dijumlahkan mendapatkan 800 juta rupiah. Nah, selisih dari nilai tercatat aset PT Satria itu dengan nilai akuisisi oleh PT Pandawa dan nilai wajar kepentingan non pengendalian itu selisihnya diferensialnya yaitu 200 juta rupiah. Nah, diferensial itu yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta rupiah, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nah, berikut ini perincian dari total diferensial, yaitu dimana diferensial ini ada persediaan sebesar 25 juta, tanah 75 juta rupiah, bangunan yaitu 50 juta rupiah, dan goodwill itu sebesar 50 juta rupiah. Nah, kita langsung masuk ke tabel 5.15, yaitu neraca saldo per 31 Desember 2020. Nah, informasi tambahan dari tabel ini yaitu selama 2020 PT Satria melaporkan perolehan laba neto sebesar 400 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta rupiah. Sampai 31 Desember 2020 persediaan tersebut baru terjual 40%. Kemudian
Kemudian dalam penjualan PT Satria tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT sebesar 200 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta rupiah sampai 31 Desember 2020. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Pada Desember 2020, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta rupiah. Sampai akhir 2020, PT Satria belum melakukan pembayaran. Langsung kita masuk ke prosedur konsolidasi tahun 2020. Di mana pencatatan itu dibuat PT Pandawa selama 2020 itu pada tanggal 1 Januari 2020 itu mencatat pembelian saham PT Satria, yang dimana jurnalnya itu PT investasi pada PT Satria pada kas yaitu sebesar 800 juta rupiah. Kemudian mencatat bagian PT Pandawa atas laba neto PT Satria, yaitu investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria yaitu 320 juta rupiah itu didapatkan dari 400 juta rupiah kali 80%. Kemudian di tanggal 30 Desember 2020 itu mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria, yaitu kas pada investasi pada PT Satria itu sebesar 80 juta rupiah. 80 juta rupiah itu didapatkan dari 100 juta dikali 80%. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 mencatat amortisasi diferensial, yaitu jurnalnya yaitu bagian laba pada PT Satria pada investasi pada PT Satria itu sebesar 24 juta rupiah itu didapatkan dari 30 juta rupiah dikali 80%. Terus tuh kemudian tanggal 30 Desember 2020 itu mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi, di mana itu jurnalnya ada bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria itu sebesar 90 juta rupiah itu dari 150 juta dikali 60%. Kemudian ada pada tanggal 31 Desember 2020 itu ada juga mencatat keuntungan transaksi hilir dan penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Itu ada bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria itu sebesar 96 juta rupiah dari 120 dikali 80 juta. Berikut ini ada buku besar investasi pada PT Satria bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2020 pada halaman 161. Jurnal eliminasinya yaitu di bagian debit itu ada bagi saham biasa sebesar 500 juta rupiah, saldo laba itu sebesar 300.000 juta rupiah, bagian laba atas PT Satria itu 134 juta rupiah, terus bagian laba kepentingan dan pengendalian itu 56 juta rupiah, dan di bagian kredit itu ada dividen diumumkan itu sebesar 100 juta rupiah, investasi pada PT Satria itu sebesar 694 juta rupiah, dan kepentingan non pengendalian itu ada 196 juta rupiah. Nah, berikutnya ini ada skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020, di mana PT Pandawa ditambah dengan kepentingan non pengendalian. PT Pandawa itu 80% dan kepentingan non pengendalian itu 20%, yaitu saldo awalnya yaitu 160 juta rupiah, terus sama 40 juta rupiah. Nah, amortisasi yaitu 24 dikurang dengan amortisasi yaitu 24 juta rupiah dan 6 juta rupiah. Dan maka saldo akhirnya yaitu 136 juta rupiah dan 34 juta rupiah. Dan di sini persediaan ada 25 juta rupiah dan tanah itu ada 75 juta rupiah dan bangunan itu ada 50 juta rupiah. Akumulasi itu ada 5 juta rupiah dan goodwill itu ada 50 juta rupiah. Maka di sini buat jurnal eliminasi, yang dimana di bagian debit ini ada beban pokok penjualan yaitu sebesar 25 juta rupiah dan beban penyusutan yaitu sebesar 5 juta rupiah, tanah sebesar 75 juta rupiah, bangunan sebesar 50 juta rupiah, goodwill yaitu sebesar 50 juta rupiah, dan di bagian kredit itu ada bagian laba atas PT Satria yaitu 24 juta rupiah, bagian laba kepentingan dan pengendalian itu ada 6 juta rupiah, akumulasi penyusutan itu ada 5 juta rupiah, investasi itu ada 136 juta rupiah, dan
kepentingan pengendalian non pengendalian itu ada 34 juta rupiah. Dan di sini ada jurnal eliminasinya, yang di jurnal eliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, yaitu penjualan itu sebesar 400 juta rupiah, pada beban pokok penjualan 310 juta rupiah dan persediaan 90 juta rupiah. Kemudian mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, itu penjualan itu 200 juta rupiah, pada beban pokok penjualan itu 80 juta rupiah dan persediaan itu 120 juta rupiah. Nah, ini di sini ada mengeliminasi pendapatan dan beban sewa, yaitu pendapatan sewa pada beban sewa itu sebesar 26 juta rupiah. Kemudian mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Jasa sewa itu ada utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta rupiah. Kemudian di sini ada kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi di halaman 163 sampai 164. Kalian baca sendiri. Terus kita langsung masuk ke tabel 5.17. Di sini ada laporan keuangan konsolidasian 2020. Di sini ada penjualan, beban pokok penjualan dan laba brutonya sebesar 4 miliar 115 juta rupiah. Dan ada beban operasional, yaitu total beban operasionalnya yaitu sebesar 1 miliar 549 juta rupiah. Kemudian di sini ada pendapatan dan beban lain-lain, yaitu pendapatan sewa itu ada 14 juta rupiah. Ada total pendapatan dan beban lain-lain itu sebesar 14 juta rupiah. Nah, di sini bagian laba induk perusahaannya itu 2 miliar 530 juta rupiah. Kemudian di laporan perubahan saldo laba konsolidasi itu ada saldo laba 1 Januari 2020 sebesar 2 juta rupiah, maka saldo laba 31 Desember 2020 yaitu 4 miliar 330 juta rupiah. Kemudian ada di laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2020. Di sini ada aset, yaitu akumulasi penyusutannya itu 1 miliar 105 juta rupiah dan akumulasi amortisasinya itu ada 100 juta rupiah. Maka total aset di sini yaitu 13 miliar 34 juta rupiah. Nah, di sini ada liabilitasnya, yaitu ada utang usaha, utang bank itu ada 1 miliar 474 juta rupiah dan 2 miliar. Kemudian di sini ada ekuitas saham, ada saham biasa dan saldo laba. Saham biasanya itu ada 5 miliar dan saldo labanya itu ada 4 miliar 330 juta rupiah. Kepentingan non pengendalian kemudian ada kepentingan non pengendalian yaitu 230 juta rupiah. Dan maka total liabilitas dan ekuitasnya yaitu balance sebesar 13 juta miliar 334 juta rupiah. Baiklah, untuk dari penjelasan dari bab 5 ini kita ambil contoh soal dari latihan halaman 161, latihan 5.1. Itu dimana PT Permata Indah PT PI merupakan entitas induk PT Serena Indah PT atau PTSI dengan kepemilikan sebesar 70%. Kedua entitas terlibat dalam transaksi penjualan persediaan. Berikut informasi terkait transaksi penjualan persediaan selama 2020. Ini bisa kalian lihat sendiri di halaman 168 latihan 5.1. Nah, yang dimintanya itu hitunglah nilai keuntungan atas penjualan persediaan pada soal ini yang belum terrealisasi tanggal 30 Desember 2020. Nah, jadi yang dimintanya itu kan keuntungan atas penjualan.
Maka di sini keuntungan totalnya itu di PT PI itu sebesar 18 juta rupiah, dan di PT SI itu sebesar 30 juta rupiah, di PT PI itu sebesar 25 juta rupiah, dan PT SI itu sebesar 25 juta rupiah. Keuntungan belum terrealisasi tahun 2020 itu, maka di PT PI itu 0%, 0. Terus PT SI itu 6.300.000 rupiah, PT PI itu sebesar 10 juta rupiah, dan PT SI itu sebesar 17.500.000 rupiah. Nah, jenis transaksi ini di PT PI itu ada hulu, di PT PSI itu ada hilir, di PT PI itu ada hulu juga, dan di PT SI itu ada hilir. Nah, dari tabel ini dan jawaban ini, maka kesimpulan tabel tersebut yaitu keuntungan total menunjukkan laba bruto setiap transaksi. Kolom keuntungan belum terrealisasi menunjukkan laba yang masih tersisa dalam persediaan akhir. Itulah yang harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi agar laporan pencerminan konsolidasi sebenarnya. Intinya eliminasi konsolidasi dipakai untuk menghapus pengaruh transaksi antara perusahaan dalam satu grup yang dihapus, terutama penjualan dan pembelian antara entitas. Kedua yaitu laba belum terrealisasi dari persediaan akhir agar lebih tidak menggelembung. Nah, itu contoh dari yang saya ambil dari bab 5. Nah, itu saja saya cukupkan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.